Mesko bikin mainan Ultraman. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan di video kali ini kita akan melakukan sebuah unboxing dan juga review kembali ke lini Ultraman ya. Dan di depan kalian ini seperti yang bisa kalian lihat, ini sudah ada satu buah Mesko Ultraman ya. Jadi kalau kalian tahu, Mesko ini biasanya buat figur untuk seri-seri Marvel ataupun DC ya. Tapi kali ini si Mesko ini juga buat figur Ultraman ya. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa dibilang langka banget ya, jarang banget kejadian seperti ini. Jadi iya, ini bisa kalian lihat di sini ya guys. Ini ada boxnya, ini cukup gede ya. Dan ya ini sebenarnya gue beli udah cukup lama ya, dari tahun lalu, cuman belum kesampaian gue unboxing. Jadi ya boxnya seperti yang bisa kalian lihat ini gede ya, gede. Oke, dan di sudut kanan atasnya ini bisa kalian lihat ada logonya Ultraman, gede banget ya. Lalu ada gambar si Ultraman Mbah atau si Hayata ya, Shin Hayata yang pose risingnya. Oke, lalu kemudian di sebelah kiri bawahnya ini ada tulisannya 112 kolektif ya, post play display. Oke, dan ini juga ada segel Suburaya Productions ya. Jadi ini adalah figur berlisensi ya, figur ori dan berlisensi tentunya. Oke, tampak samping boxnya seperti ini guys. Oke, dan tampak sampingnya ini pose kosennya seperti ini. Dan ya, untuk penampilan belakang boxnya seperti ini guys. Jadi kita akan dapat banyak aksesoris di sini ya. Jadi akan ada dapat pesawat-pesawatannya, ada dapat tangan untuk efek kosen, dapat yang ultra ringnya ini, lalu kemudian ada efek-efek lainnya juga, dan juga ada yang menembakkan laser dari matanya si Ultraman. Lalu dapat stand base, optional hand, ada dapat cape-nya juga ya, untuk Ultra Brothers punya cape seperti ini. Lalu kemudian kita akan dapat diorama gedung-gedung seperti ini juga ya, dan tentunya akan dapat figurnya juga. Jadi wow, untuk aksesorisnya sih seperti ini sangat lumayan ya. Lalu kemudian kalau kita lihat di bawah sini juga ada keterangan light up eyes and chest timers features ya. Jadi ini bisa menyala juga ya untuk mata dan color timernya ya. Jadi wah, dari segi aksesoris sih ini mantap banget ya. Jadi langsung saja kita buka plastiknya. Jadi ini gue beli tahun lalu, itu kalau gue nggak salah harganya 300 ringgit Malaysia ya guys. Jadi kurang lebih sekitar 1 juta rupiah lah. Oke, dan ya lagi-lagi boxnya ini gede banget ya, besar banget boxnya seperti ini. Dan ya gue jujur penasaran, langsung saja kita unboxing ya guys. Jadi ini tampak bawahnya ini ada tulisannya nih, age 18 and up ya, not a toy for children, intended for adult collectors only. Oke, baiklah. So langsung saja ya guys, kita keluarin. Oke, jadi itu isi dalam blisternya. Lalu kemudian kita singkirin aja dulu boxnya, dan kita coba lihat untuk manualnya di sini. Jadi di manualnya di sini, oke, so ini adalah cara untuk mengganti bagian mukanya ya guys, yang muka biasa, dan juga untuk masang muka yang ada menembakkan laser dari matanya itu. Oke, lalu kemudian untuk cara megang ultra slash-nya bisa rapat katanya kalau posisinya benar. Oke, lalu kemudian jet vitolnya juga bisa digenggam di open hand-nya. Lalu kemudian untuk ultra attack ray-nya bisa masukin aja kayak gitu. Oke, menarik. Lalu kemudian ini ada pesan-pesan dari 112-nya. Ya oke, gitu aja. Gue lebih tertarik dengan isi figurnya sendiri ya guys. Jadi ya
ada dapat 2 blister. Kita coba lihat dari yang aksesorisnya terlebih dahulu ya guys. Jadi ini untuk yang aksesorisnya kita dapatnya seperti ini ya guys. Jadi dapat diorama figur-figurnya, lalu dapat stand base, dapat brothers mantelnya juga. Jadi ya menurut gue sih ini sangat lumayan ya. Ini kita kesingkirkan dulu, lalu kemudian kita coba lihat ke menu utamanya. Jadi di sini ya guys, ini bisa kalian lihat di sini untuk menu utamanya. Di sini kita akan dapat figur Mezco Ultraman-nya sendiri. Lalu di sini ada muka yang menembakkan laser dari matanya, lalu kemudian ini ada Ultra Attack Ray-nya, lalu kemudian ada Jet Vitol-nya, lalu ada Ultra Slash-nya, lalu ada Kosen-nya, dan juga optional hand-nya. So ya, langsung saja kita buka dari blisternya ya guys. Ini karena ini adalah Mezco, ya seperti yang kalian ketahui, Mezco itu bahannya selalu full suit ya. Jadi join-joinnya itu nggak kelihatan punya guys. Oke, jadi ya langsung coba kita keluarkan figurnya. Oke. Jadi ya bisa kalian lihat di sini ya guys, ini penampakan untuk figurnya seperti ini. Oke. Coba kita zoom. Oke. So bisa kalian lihat di sini ya guys, ini untuk figurnya. Keren banget, bagus banget. Ini gue suka untuk proporsinya juga. Menurut gue ini proporsinya bagus punya ya guys. Jadi ya ini sangat bagus untuk proporsi badannya. Lalu kemudian kainnya juga, ini menurut gue kainnya kualitasnya bagus juga ya. Bisa kalian lihat jahitan-jahitannya itu rapih. Oke. Dan ya ini untuk tampak depannya kita bisa lihat seperti ini guys. Jadi ya menurut gua sih cukup lumayan sih ini untuk figurnya. Ini coba kita lihat lebih detail ya guys, lampunya coba gua terangin dulu. Ya oke, jadi sekarang udah lebih kelihatan ya guys. Oke. Jadi ya untuk detailnya seperti ini ya, bisa kita lihat sekali lagi. Ini untuk detailnya menurut gua mantap sih ini ya guys, bagus banget untuk detailnya. Oke, bisa kalian lihat sekali lagi untuk jahitannya di sini sangat rapi ya, bagus banget sih ini kalau menurut gua. Oke, dan ya langsung saja kita tes artikulasinya juga sekalian ya guys. Oke, jadi untuk artikulasi kepalanya kita coba untuk melihat ke atas bisa sejauh ini. Oke, menunduk ke bawahnya bisa sejauh ini. Oke, berputar ke kiri, berputar ke kanan. Oke, menekuk ke kiri, menekuk ke kanan, bisa seperti itu. Oke, bisa berputar-putar seperti ini juga. Oke, cukup nice. Lalu kemudian dengan artikulasi tangannya, oke, bisa mengangkat sejauh ini ya, dan mungkin agak sedikit kehalang dengan bagian sininya karena bahannya ini yang full suit seperti ini. Memang ini biasanya akan sedikit menghalangi artikulasi ya. Kemudian kalau ditekuk bisa masuk sedalam ini. Oke, bisa diangkat berputar seperti ini juga. Oke, dan ya tentu saja kalau sudah dimainkan mungkin suitnya akan sedikit berkerut-kerut seperti ini ya guys. Dan ya ini wajar banget untuk figur yang full suit seperti ini. Oke, lalu kemudian lanjut lagi untuk artikulasi dada dan perutnya, membusung ke belakang sejauh ini. Oke, membungkuk ke depan sejauh ini. Oke, miring ke kiri, miring ke kanan. Oke, bisa berputar ke kiri, bisa berputar ke kanan juga. Oke, lalu kemudian kita lanjut kepada artikulasi kakinya. Oke, jadi kakinya ini menendang ke depan, cuman bisa sejauh ini ya guys. Jadi terhalang banget sama bahan suitnya ini, nggak bisa menendang lebih jauh lagi.
Oke, bagaimana dengan menendang ke belakangnya? Menendang ke belakangnya pun juga cuman bisa sejauh ini ya guys, nggak bisa lebih jauh lagi. Oke, menekuk juga cuman bisa sejauh ini. Jadi ya salah satu kelemahan dari figur dengan full body suit seperti ini ya, artikulasinya tentu saja akan sangat terhalang. Ya ini mau coba split juga cuman bisa sejauh itu guys. Lalu kemudian artikulasi di pergelangan kaki, menengok ke atas, ke bawah, ke samping, dan ya ini bukan SAF ya, jadi nggak bisa ditekuk bagian depannya seperti itu. Dan ya ini sepertinya kalau gua perhatikan ini matanya udah nyala ya, karena dari tadi semenjak gua main-mainin ini gua macam nggak sengaja ketekan-tekan bagian belakangnya. Ini kayak ada tombol ya di sini ya, di sini tuh ada tombol ya guys. Jadi ketika ini gua bisa dengar ada suara klik-klik. Oke, jadi ini matanya bisa, menurut gue ini sih matanya udah nyala ya guys. Coba kita copot. Oke, jadi belum, ternyata masih belum nyala. Oke, gue pikir tadi matanya ini udah nyala ya guys, tapi ternyata masih belum nyala. Nih kameranya coba fokus dulu. Oke. Ya. Jadi ya ternyata matanya belum nyala. Dan ya ini penampakan di dalamnya seperti ini. Ini untuk LED-nya. Ini cara untuk menyalainnya kayak gimana ya? Apakah gua nggak punya baterai jadi dia nggak menyala? Oke, nanti akan gua coba selidiki lebih lanjut ya guys. Tapi ini harusnya sih bisa menyala ya guys. Oke. Dan ya berikutnya coba kita lihat untuk aksesorisnya. Jadi di sini ini ada jet VTOL-nya seperti ini, penampakan jet VTOL-nya. Ini menurut gua sih cakep ya guys. Coba kita zoom lebih dekat lagi. Oke. Seperti ini guys. Yap, sangat bagus, sangat detail. Oke. Lalu kemudian aksesoris berikutnya ini adalah kepalanya yang menembakkan lasernya dari matanya seperti ini. Oke. Lalu kemudian ada efek ultra attack ray-nya seperti ini. Ya, jadi ini bisa di masukin langsung aja. Seperti ini guys, Ultra Attack Ray. Oke. Cukup menarik ya kalau menurut gua ini. Oke, lalu berikutnya ini ada Ultra Slash-nya juga. Oke, jadi ini untuk Ultra Slash-nya dipasangin dengan tangannya yang open hand. Oke. Dan yang berikutnya itu adalah efek kosennya. Oke, so ya. Ini dia guys, efek tangan kosennya. Seperti ini. Oke, so langsung saja coba kita ganti optional handnya. Oke, cukup mudah mengganti optional handnya. Dan ya seperti ini. Lalu kemudian tangan kirinya juga sekalian kita ganti. Dan ini kita pasangin optional handnya yang ini. Dan iya, mengingat artikulasinya yang terbatas, ini apakah dia sanggup untuk mereplikasikan pose kosennya?
Oke, kurang lebih bisa ya guys, kurang lebih bisa. Oke. Jadi seperti ini kira-kira. Tapi karena ini adalah Mbah Hayata, pose kosennya itu harus yang T, yang rapat seperti ini. Yep. Swat, sing. Oke, kurang lebih sih menurut gua cukup, masih oke lah, masih bisa untuk dibuat pose kosennya si Ultraman Hayata ini ya. Yep, seperti itu guys. Dan ya, berikutnya kita lanjut ke blister yang kedua. Oke. Di figurnya kita singkirkan dulu, dan ya, ini dia untuk blister keduanya. Oke, jadi ini dapat Brothers mantelnya. Brothers mantelnya bahannya kain ya guys, jadi nggak keras. Oke, jadi ini akan sangat lentur. Lalu kemudian ini dapat stand base. Oke, seperti ini. Oke, kita kesampingkan aja dulu stand base-nya. Lalu kemudian dia akan dapat diorama. Oke, diorama gedung-gedungan nya kayak gini ya, tapi ini bisa dibuka juga, jadi dia bisa seperti seolah-olah hancur ya guys, kayak gini. Oke, ini konsep yang menarik. Oke, jadi ya, lagi-lagi bisa kalian lihat dioramanya kayak retak gitu ya guys. Dan ya, ini bisa dicabut, jadi seakan-akan hancur gedungnya. Dan wow, ternyata semuanya gedung-gedungnya seperti itu guys. Yap, bahkan yang kecil-kecil seperti ini pun juga seperti ini. Dan ya, masih ada satu lagi, sama juga seperti itu. Dan ya, di sini gue perhatikan ini ada dapat baterai kecil. So ya, mungkin nanti gue akan coba pasangin baterainya dan lihat kalau dia nyala seperti apa ya guys. But ya, kita kembali lagi ke figurnya sendiri ya. Overall untuk figurnya bisa gue bilang ini cukup mantap ya. Dari segi detail sih menurut gue ini detailnya bagus banget ya. Salah satu figur Shin Ultraman Shin Hayata ya, Ultraman Shin Hayata atau si Ultraman Mbah, Ultraman yang pertama yang full body suit seperti ini, jadi nggak kelihatan untuk join-joinnya. Menurut gue ini adalah figur yang cukup bagus, cukup keren ya. Dan dari segi harganya sendiri juga cukup lumayan ya, 300 ringgit Malaysia atau kurang lebih 1 juta rupiah. Bisa dapat figur yang sedetail ini dan juga aksesorisnya yang banyak banget ya. Bisa kalian lihat tadi, ini aksesorisnya banyak banget, jadi ini sangat unggul di bagian aksesorisnya. Jadi ya, 1 juta rupiah menurut gue figur ini cukup layak untuk kalian miliki. Dan ya, gua rasa segini aja dulu untuk video unboxing dan juga review dari Mezco Ultraman. Seperti biasa, kalau kalian pendatang baru jangan lupa subscribe ke channelnya dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian biar mereka juga ikutan keracun. Dan kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Gua Felix Kusuma pamit undur diri. Ciao.